lapisan tanah beku permanen Rusia yang dikenal sebagai permafrost menutupi hampir 2/3 dari sekitar 17 juta kilometer wilayah negara ini. Yang paling luas dan terkenal tentu saja berada di tanah Siberia. Lapisan tanah beku permanen di sini melindungi berbagai fosil hewan purba, artefak kuno hingga harta karun yang berasal dari peradaban kuno Siberia. Namun, seiring perubahan iklim, beberapa bagian es telah mencair, rusak atau digali oleh para pemburu harta karun yang berharga. Ya, dari berbagai penemuan yang sudah dilakukan, kita bisa berhipotesis bahwa Siberia merupakan wilayah yang kaya bersejarah dan pernah dihuni oleh peradaban yang sangat maju. Terkadang karena kekayaannya itu mereka lalu ditaklukkan, namun para penjajah seringkali tidak mampu menaklukkan alam Siberia yang ganas dan akhirnya sengaja dilupakan. Berbagai artefak berharga yang menjadi bukti kekayaan dari peradaban yang maju itu ditinggal, tertimbun dan tertutupi es. Sampai kemudian ditemukan dalam kondisi yang mengejutkan. Yakutsk adalah salah satu kota terjauh di Rusia, pos terdepan yang strategis di wilayah permafrost dan dingin yang ekstrim. Kota ini adalah ibu kota Republik Sakha yang juga dikenal sebagai Yakutia, wilayah teritorial terbesar di Federasi Rusia. Dari Moskow, kota ini berjarak hampir 3.100 mil melalui udara dan hampir 5.000 mil melalui darat. Meskipun Yakutsk terisolasi dan iklimnya keras, ada banyak alasan untuk menjelaskan mengapa pertumbuhan kota cukup stabil. Berlian, emas, minyak hanyalah beberapa di antaranya. Dalam satu laporan pada 1970-an, para pekerja konstruksi di Yakutsk tak sengaja menemukan peti-peti berisi perhiasan, koin perak, dan benda berharga lainnya, yang diperkirakan berasal dari abad ke-18. Dari mana harta karun ini? Alexei Oklednikov dalam bukunya Yakutia Before Its Incorporation into the Russian State 1970 menjelaskan, harta karun tersebut diyakini merupakan milik pedagang kaya atau bangsawan yang berusaha menyembunyikannya selama periode pergolakan, seperti invasi atau revolusi Oktober 1917. Dengan kata lain, harta itu berasal dari era Katsaran Rusia. Ya, bagi orang Rusia, wilayah Yakutsk telah lama dipercaya sebagai tempat penyimpanan harta karun yang menyediakan berlian, emas, perak, dan batu bara. Menurut legenda setempat, kebaikan mengumpulkan kekayaan bumi dengan bepergian melintasi benua, dan ketika ia tiba di Yakutsk Sakha, ia menjatuhkannya. Dari Siberia Timur, mari kita menuju ke selatan, tepatnya di Republik Tuva. Jadi di sini pada tahun 2001 silam, para arkeolog Rusia menemukan situs pemakaman kuno di wilayah Pyykemsky, Lembah Tuva yang berisi sepasang kerangka. Yang membuat penemuan ini gempar, kuburan itu tidak saja berisi jenazah, tetapi juga lebih dari 1.000 perhiasan emas dan perunggu, serta barang-barang lainnya yang diperkirakan berasal dari abad ke-5 sebelum Masehi. Lokasinya tepat di dalam gundukan kuburan pada kedalaman 4,5 meter dan tidak diketahui oleh para perompak makam yang telah menjara banyak makam kuno lainnya di Tuva. Di antara penemuan tersebut terdapat perhiasan emas dan perunggu, koin, senjata besi dan baju zirah, pakaian dan peralatan dapur. Selain itu ada pula gelang, cincin hingga bros yang mayoritas dihiasi dengan motif binatang. Pihak berwenang Tuva mengatakan mereka telah menyerahkan temuan itu ke Museum Hermitage di St. Petersburg untuk dipelajari. Setelahnya dikembalikan ke Tuva untuk dipamerkan di museum. Ya, perhiasan-perhiasan ini mengungkap keterampilan seni yang maju dari budaya kuno di Tuva. Desain binatang yang rumit menunjukkan bagaimana pengaruh kepercayaan spiritual dan mitologi sangat kuat di wilayah ini. Pegunungan Ural di Rusia dikenal karena pemandangannya yang indah, kekayaan mineral yang luar biasa, dan signifikansi geopolitik dalam sejarah Rusia. Citranya pun terus berkembang sebagai kotak harta karun. Selain yang membela Rusia, Eropa, dan Asia yang berkelanjutan melalui identitas dan perkembangan ekonomi wilayah tersebut selama kurun waktu 300 tahun. Masuk dalam wilayah Siberia Barat, di wilayah ini telah ditemukan banyak sekali jejak peradaban kuno.
Salah satu yang paling misterius adalah harta karun perunggu dan perak berupa patung dan perhiasan yang berasal dari budaya Permian kuno. Ciri khas artefak berharga ini meliputi gaya hewan dengan estetika yang luar biasa. Dalam salah satu literatur menyebut gaya hewan Perm adalah seni dan benda-benda logam kecil yang khas bagi penduduk asli Perm, di mana yang tertua berasal dari periode antara abad ke-8 dan ke-3 sebelum Masehi. Penemuan ini jelas saja memperlihatkan bahwa masyarakat Perm kuno bukan sembarang masyarakat, dan seringkali dikaitkan dengan kepercayaan spiritual dan pemujaan. Bagaimana menurut kalian? Tidak hanya gunung yang menjadi titik balik ditemukannya berbagai artefak harta karun di Siberia. Beberapa sungai terutama di Siberia Timur juga merupakan epicentrum utama, salah satunya yakni Sungai Lena. Dikatakan sungai ini merupakan salah satu aliran air terpanjang di dunia, mengalir sepanjang 4.400 km atau 3.000 mil melalui Siberia Timur laut dan ke Samudra Arktik. Sungai Lena menempati salah satu wilayah paling terpencil di Rusia, dan sejak lama dipercaya mengandung sumber daya mineral yang substansial. Laman World Atlas menjelaskan lahan di sekitar Sungai Lena juga memiliki gudang kekayaan mineral yang melimpah, termasuk logam mulia seperti emas dan berlian, serta biji besi dan endapan batu bara kokas, yang merupakan dua bahan utama dalam pembuatan baja. Namun bukannya emas alami, pada 1880-an, beberapa penambang emas di Sungai Lena secara tidak sengaja menemukan harta karun berupa koin emas. Koin ini diperkirakan berasal dari masa kekaisaran Rusia abad ke-18. Bagi sebagian orang, penemuan itu tidak begitu mengejutkan. Mengingat sebelumnya di beberapa titik sungai merupakan area tambang emas yang pernah dioperasikan Lena Gold Mining Partnership, yang didirikan dinasti Ginsburg pada 1870-an. Namun yang pasti, penemuan tersebut menegaskan kembali tentang perdagangan dan kekayaan wilayah Siberia selama era kekaisaran Rusia. Ya, koin-koin itu menunjukkan hubungan antara Siberia dan pusat-pusat kekuasaan Rusia pada masa itu. Penemuan koin selanjutnya juga terjadi di Siberia, tepatnya di wilayah barat, berada tak jauh dari Sungai Obe. Jadi pada pertengahan abad ke-20, para arkeolog menemukan harta karun berupa koin-koin perak dari masa kekaisaran Mongol, yang mana mungkin saja digunakan selama invasi dan kekuasaan kekaisaran tersebut di Siberia. Baik koin perak sampai dengan koin bercorak emas, terutama yang berasal dari era Genghis Khan, keberadaannya di mata para pencari barang-barang antik terkenal legendaris sejak lama. Berbeda dengan penemuan koin di sekitar Sungai Lena, penemuan ini menunjukkan beberapa indikasi luar biasa, yang mana wilayah Siberia berada di bawah kendali atau pengaruh kekaisaran Mongol selama ekspansi mereka. Koin-koin ini memberikan bukti perdagangan yang dilakukan oleh Mongol dengan berbagai kelompok di seluruh Asia. Apa yang kamu pikirkan saat melihat makam ini? Meski sekilas tak ada yang istimewa, nyatanya ini merupakan makam kuno yang berasal dari zaman besi awal. Ya, makam yang ditemukan di wilayah Khakassia, Siberia Selatan itu diperkirakan berusia 2.500 tahun. Terdiri dari 4 orang dan budaya Tagar kuno, termasuk 2 prajurit, seorang pria dan seorang wanita, dan simpanan persenjataan logam mereka. Yuri Vitalievich Teterin, seorang arkeolog yang bertugas, mengatakan penemuan ini luar biasa, mengingat bahwa perampok makam telah menjara sebagian besar makam di Tagarian yang diketahui. Di samping itu, penemuan ini tidak saja mengejutkan lantaran ditemukan tak sengaja, tetapi juga memberikan gambaran yang mendalam tentang kehidupan masyarakat zaman besi awal Siberia. Nah, berbagai artefak logam yang kini merupakan harta karun berharga tersebut mencakup belati perunggu, pisau, kapak, cermin perunggu, dan sisir miniatur. Masih di wilayah Siberia Selatan, mari kita bermain ke Pegunungan Altai, salah satu gunung terpenting dan terindah di Rusia. Ini sebenarnya merupakan destinasi wisata, namun belum banyak diketahui orang, yang menampilkan danau dan puncak yang menakjubkan. Dengan banyak tanda-tanda dunia kuno yang hilang, seperti gundukan kuburan, batu berdiri, dan pameran petroglif, banyak diantaranya berasal dari zaman perunggu dan besi.
Berbagai penggalian di beberapa titik Altai telah ditemukan batu berharga seperti giok, safir, dan batu lainnya yang diukir dengan simbol-simbol tertentu. Itu kemudian dikenal dengan istilah petroglif. Ya, bagi para arkeolog, petroglif adalah harta karun kuno yang tak ternilai di pegunungan Altai. Berbagai petroglif ditemukan yang berasal dari 5.000 tahun yang lalu menggemparkan dunia arkeologi. Penemuan ini menunjukkan bahwa masyarakat di pegunungan Altai memiliki keterampilan seni yang tinggi dan kemungkinan besar berhubungan dengan masyarakat lain di Asia, mungkin melalui perdagangan atau interaksi budaya. Dari pegunungan Altai di selatan, penemuan selanjutnya yang tak kalah mengejutkannya datang dari harta karun Tatar, yang berada di Siberia Barat di Republik Tatarstan. Pada 1970-an, di dekat sungai Volga, para arkeolog menemukan kuburan kuno yang berasal dari periode Neolitikum dan dibangun pada milenium kelima sebelum Masehi di stepa Volga Tengah. Kuburan tersebut kabarnya berisi artefak berharga berupa emas dan perhiasan yang terbuat dari logam mulia yang diyakini berasal dari zaman Kekaisaran Mongol. Ya, memang pengaruh Kekaisaran Mongol di Siberia Barat berlangsung antara abad ke-13 hingga ke-14, yang mencakup kampanye militer, berdagang, koloni ekonomi, hingga rute perdagangan. Penemuan ini pada gilirannya menunjukkan bagaimana suku Tatar yang ada pada waktu itu memiliki akses ke kekayaan yang signifikan, mungkin melalui perdagangan dengan Kekaisaran Mongol atau invasi wilayah lain. Harta ini juga menegaskan Siberia Barat merupakan bagian dari jaringan perdagangan besar di masa lampau. Penemuan lainnya yang tak boleh dilewatkan di wilayah Siberia Barat yakni artefak kuil kuno yang ditemukan di kota Khanty-Mansis. Terletak di Sungai Irtis, dekat pertemuannya dengan Sungai Obe, kota ini baru dibentuk pada 1950 dari pemukiman perkotaan Khanty-Mansis yang berdiri tahun 1931 dan desa Samarovo. Penggalian di situs kuil kuno, tepatnya di desa Nyaksimvol, distrik Berezovsky, Okrug Otonom Khanty-Mansis, menemukan artefak berharga yang terdiri dari koleksi emas, perak, dan benda-benda religius yang terkubur di dalam tanah. Para arkeolog memperkirakan bahwa temuan ini berasal dari antara abad ke-12 hingga ke-14. Sama seperti yang lain, keberadaan benda-benda kuno ini memberi bukti adanya aktivitas religius dan kekayaan di wilayah Siberia sebelum pengaruh Rusia. Kuil ini mungkin berfungsi sebagai pusat spiritual penting bagi suku-suku lokal yang memuja dewa-dewa mereka dengan mempersembahkan benda-benda berharga. Tepat di jantung Siberia di sebuah wilayah Krasnoyarsk, sebuah penemuan yang cukup mengejutkan terjadi belum lama ini. Pada 2018, seorang petani tak sengaja menemukan makam kuno yang diduga berusia sekitar 2.000 tahun. Yang menarik, tidak hanya kerangka manusia yang belum sepenuhnya diidentifikasi, makam ini memiliki ruang yang menyimpan artefak perunggu. Karena ukurannya yang cukup luas, sebuah tim arkeolog dari Universitas Federal Siberia yang dipimpin oleh Dmitry Vinogradov pun diturunkan. Bekerja tidak henti untuk mengungkap rahasia di balik makam kuno tersebut. Mereka menemukan lubang persegi panjang yang luas yang dikelilingi oleh kayu dan kulit pohon birch, dengan kemungkinan atap kayu yang dihancurkan oleh bulldozer. Mengejutkannya, sejak mengeksplorasi makam dari 2021 hingga 2022, para arkeolog menemukan sisa-sisa manusia sekitar 50 jenazah yang dikubur bersama dengan sekumpulan artefak dan senjata. Di antaranya adalah belati, pisau, dan kapak perunggu yang dikubur bersama dengan bejana keramik, manik-manik perunggu, dan plekat yang diukir menyerupai siluet rusa jantan. Para ahli mengatakan kalau karakteristik makam dan isinya semakin mengarahkan peneliti untuk mengaitkan situs tersebut dengan budaya Sitian. Ya, penemuan ini menunjukkan masyarakat kuno di Siberia Tengah memiliki kemampuan teknologi metalurgi yang maju, yang mana dari artefak yang ditemukan menunjukkan adanya jaringan perdagangan yang luas antara Siberia dan peradaban lain di Asia Tengah.